Jasadnya disimpan 4 bulan di kamar sampai membusuk dan kering. Mayatnya ditemukan dalam keadaan sudah kering, tinggal kulit dan tulang di dalam kamar rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Kembali lagi dengan aku Daniel Ahmad. Ya, terima kasih sudah klik video ini. Bagi teman-teman yang baru tonton, selamat datang. Semoga betah dan balik lagi tonton video-videoku yang terbaru ya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Meskipun hanya lewat dunia maya, kita tetap saling sapa. Yang pasti aku sayang kalian semua. Nah, di kasus ini kita akan membahas tentang mistis juga yang berkedok ritual dukun. Ya, mungkin dari kalian sudah ada yang mengetahui beritanya. Kasus pembunuhan ini terjadi di Indonesia pada bulan Januari 2021 dan baru terungkap pada bulan Mei 2021. Lama juga ya. Kasus ini sempat menggegerkan warga dan menimbulkan keprihatinan. Pasalnya yang melakukan pembunuhan ini dilakukan oleh kedua orang tua kandungnya dan dua orang tetangganya yang dianggap orang pintar atau bisa disebut dukun. Ya, sungguh miris dan mengerikan sih. Tak usah lama-lama, langsung saja yuk cus kita ke ceritanya. Seorang gadis kecil yang berusia 7 tahun yang bernama Aisyah Latifatul Humairah. Dia adalah anak kedua dari dua bersaudara. Aisyah ini bisa dibilang sangat aktif dan mudah bergaul. Banyak yang bilang Aisyah ini adalah anak yang pintar mengaji. Sekolahnya juga rajin, ibadahnya juga rajin. Kasus ini terjadi di Dusun Paponan, Desa Bajen, Kabupaten Temanggung. Kasus ini terungkap bermula ketika Aisyah, gadis kecil berusia 7 tahun, itu tidak terlihat selama beberapa hari atau 1 minggu lebih. Ketika itu budenya Aisyah, yaitu yang bernama Surantini, menanyakan kabar Aisyah kepada orang tuanya yang jarang terlihat. Kedua orang tuanya pun spontan mengatakan Aisyah berada di rumah kakeknya. Nah, setelah beberapa bulan Aisyah pun tak pernah terlihat lagi. Sang bude semakin curiga kan, apalagi sekolah nggak pernah masuk, sudah nggak pernah jamaah ngaji. Aisyah nggak kelihatan selama berbulan-bulan. Akhirnya Surantini memutuskan untuk menyambangi rumah sang kakek. Sesampainya di rumah sang kakek, yaitu Sutarno, kakek Sutarno justru mengatakan bahwa Aisyah sudah lama tidak ke rumahnya. Ya, kecurigaan itu semakin kuat dan ada yang aneh. Kakek Sutarno pun memutuskan untuk berkunjung ke rumah orang tua Aisyah. Kemudian kakek Sutarno bertemu dengan Marsidi, yaitu ayah dari Aisyah. Setelah bertanya dan mendesak, akhirnya kakek Sutarno diajak ke kamar tempat Aisyah diletakkan oleh kedua orang tuanya. Sang kakek terkejut setelah pintu kamar dibuka. Rupanya cucunya sudah meninggal dunia dan diduga sudah menjadi mayat selama 4 bulan. Bayangkan, menyimpan mayat di kamar di rumah selama 4 bulan. Bau busuk pasti. Betapa hancur hati sang kakek melihat jenazah cucunya yang hanya tinggal kulit dan tulang. Nah, kemudian sang kakek Sutarno melaporkan kejadian tersebut kepada perangkat desa dan melaporkan kejadiannya ke polisi Bejen. Ya, anggota Polsek Bejen dan Inafis Polres Temanggung langsung melaksanakan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Ya, dan memeriksa kedua orang tua Aisyah. Keduanya mengakui kalau mereka telah melakukan penganiayaan sehingga Aisyah meninggal dunia. Dari keterangan kedua orang tua Aisyah ditetapkan 4 tersangka. Keempat tersangka tersebut yaitu ayah kandung Aisyah, yakni Marsidi, yang berumur 43 tahun, ibu kandung Aisyah, yakni Suwartinah, yang berusia 39 tahun, dukun Haryono, usianya 56 tahun, dan asisten dukun yaitu Budiono, usianya 43 tahun. Dukun ini masih tetanggaan dengan Aisyah.
Kejadian ini berawal dari pernyataan Haryono yang berprofesi sebagai orang pintar atau dukun bahwa Aisyah merupakan anak yang nakal dan menyebutkan Aisyah itu keturunan dari genderuwo. Sungguh aneh ini. Orang pintar tapi menuduh mengatakan yang enggak. Mirisnya kedua orang tua pun mempercayai dukun Haryono dan mau mengikuti perintah sang dukun. Kemudian dukun Haryono akan mengetes Aisyah apakah Aisyah benar-benar keturunan genderuwo atau tidak. Ini kan aneh. Ngakunya orang pintar, tapi sama tetangganya itu dia mengklaim bahwa si dia anak genderuwo. Kan aneh. Ada-ada aja gitu loh. Jadi dukun itu mengetes dengan cara meminta Aisyah memakan cabai dan bunga maoni. Jika nantinya Aisyah tidak merasakan pahit atau pedas, maka dia memastikan Aisyah benar-benar titisan genderuwo. Kedua orang tuanya pun akhirnya melakukan perintah si dukun Haryono. Setelah Aisyah memakan itu semua, cabai dan bunga maoni, ternyata Aisyah mengakui tidak merasakan pahit dan pedas. Aneh ini, saya juga heran kenapa Aisyah mengakui tidak merasakan pedas dan pahit, padahal cabai itu pedas, bunga mauni juga pahit. Sehingga kedua orang tuanya pun semakin percaya dan yakin bahwa anaknya mereka itu ada yang aneh, ada masalah. Nah, supaya sembuh, Aisyah diminta melakukan ritual. Ini orang tuanya yang meminta melakukan ritual yang akan dibantu oleh si dukun Haryono dan asistennya Budiono. Nah, yaitu ritualnya dengan menenggelamkan Aisyah atau berendam di bak mandi. Dukun Haryono mengatakan dengan cara ini agar Aisyah bisa sembuh. Kemudian mereka berempat melakukan ritual mistis itu. Ritualnya dilakukan di rumah Aisyah. Ritual pertama, Aisyah ditenggelamkan atau direndam di bak mandi di kamar mandi di rumahnya Aisyah sendiri. Ritual pertama nggak ada efek. Dilanjutkan beberapa hari, ritual kedua, ritual ketiga, sampai ritual ketiga itu nggak ada efeknya. Nah, barulah ritual keempat dengan menenggelamkan Aisyah beberapa kali sampai Aisyah tidak sadarkan diri. Kemudian dibawalah Aisyah ke kamar dan ditidurkan di kamar tidurnya. Akhirnya Aisyah, ya gimana? Ditenggelamkan beberapa kali, yang keempat ini. Akhirnya Aisyah meninggal dunia, kehabisan nafas. Anehnya, kata si dukun, dengan cara tersebut, si dukun itu meyakinkan pada orang tua Aisyah. Dengan cara tersebut, Aisyah ini akan hidup kembali dan menjadi anak yang tidak nakal. Selama kurang lebih 4 bulan, orang tua Aisyah itu merawat Aisyah yang meninggal dunia tidur di tempat tidurnya. Selama 4 bulan itu dirawat selayaknya orang masih hidup. Membersihkan badannya seminggu 2 kali, 3 kali, memberikan minum. Ini secara tidak langsung orang tuanya menyimpan mayat di rumahnya. Dan orang tuanya biasa-biasa saja, nggak ada yang aneh. Dia terlalu mempercayai si dukun bahwasanya ketika sudah dirumati, sudah dirawat sedemikian rupa, nanti Aisyah akan bangun. Ini orang tuanya, nggak ada otak nih menurut saya ini. Di samping itu, yang namanya mayat ya, kalau dibiarkan di ruangan terbuka pasti kan akan membusuk ya. Di samping itu, dengan perintah si dukun, ruangan dikasih wewangian. Jangan sampai ada ruangan atau celah. Jadi kamarnya tertutup rapat, kedap udara, yang menjadikan mayat Aisyah baunya nggak sampai keluar. Jadi masyarakat di sekitar nggak curiga. Cuma ada yang aneh, kenapa Aisyah beberapa minggu sampai berbulan-bulan nggak pernah kelihatan. Yang dulunya ngaji, sekolah, sholat, sekarang nggak kelihatan. Yang dicurigai masyarakat setempat itu seperti itu. Dia nggak curiga ada bau busuk ataupun ada yang aneh-aneh di rumahnya Aisyah, nggak ada yang curiga. Nah, sampai akhirnya 4 bulan berlalu, Aisyah baru ketahuan oleh kakeknya tadi, karena berkunjung setelah mendapat laporan dari budenya
bahwasanya Aisyah nggak pernah kelihatan, katanya di rumah kakek. Makanya kakek ke rumah Aisyah untuk memastikan keadaan Aisyah bagaimana kabarnya. Ternyata malah Aisyah itu di kamar ditidurkan selama 4 bulan. Mayat dirawat selama 4 bulan. Gimana coba jadinya apa? Ya kering lah, tinggal kulit dan tulang. Akhirnya ditetapkanlah tersangka 4 orang, kedua orang tuanya dan kedua tetangganya yang mengaku sebagai dukun atau orang pintar. Setelah penyelidikan Polres Temanggung tidak ditemukan adanya unsur pembunuhan secara sengaja. Sebab para tersangka dia cuma berniat untuk melakukan ritual ruatan. Jadi keempat pelaku telah diamankan langsung di rumah masing-masing dan mengakui perbuatannya. Tidak ada perlawanan secara ekstrim atau bagaimana. Untuk mempertanggungjawabkannya, perbuatan keempat tersangka tersebut diancam pasal 76C, pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Dasar 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 3 miliar. Nah, itulah tadi kronologi kasus pembunuhan gadis kecil 7 tahun yang dijadikan ritual ruatan oleh kedua orang tuanya sendiri sampai anak tersebut meninggal dunia dan dirawat layaknya manusia di kamar selama 4 bulan sampai menjadi kering kerontang, tinggal kulit dan tulang doang. Coba di tempat kalian, apakah masih ada ritual ruatan atau semacam ritual lainnya? Jika ada, komen di bawah ya. Ya, pada dasarnya sih belajar parenting memang sangatlah penting ya, biar nggak kejadian kayak kasus barusan, apalagi terpengaruh dengan hal-hal buruk, omongan orang yang sampai mengorbankan anak sendiri atau keluarganya sendiri. Ya, kalaupun ada kenakalan anak pasti ada. Cara mengatasi atau mendidiknya kan bukan dengan kekerasan ataupun dibawa ke dukun juga. Nggak gitu juga kali. Ya, apalagi ritual-ritual mbah mau ya. Nggak habis pikir sih. Orang tua kok nggak mikir sampai jauh bagaimana nanti nasibnya, apalagi anak sampai direndam-rendam di kamar mandi, di bak mandi. Ya, itulah tadi kronologi tentang kasus ritual ruatan, pembunuhan berkedok ritual. Sebelum saya pamit, jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Jika kalian merindukanku, cukup tonton video-video aku ya. Jangan lupa tonton sampai akhir. Silahkan kalau mau request video berikutnya, pengen membahas tentang kasus apa, silahkan request di bawah ini ya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.